Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa memenuhi hati dan hidup kita, dan kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa. Saudaraku, sekarang mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang tiada terkira dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersiap-siap untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup, yang memberikan petunjuk, penghiburan, dan harapan bagi jiwa kami. Bapa, Engkau adalah sumber kebijaksanaan dan pengetahuan yang tak terbatas. Bukakanlah pikiran dan hati kami, agar kami dapat mengerti dan menerima setiap kata yang Engkau ajarkan melalui renungan firman-Mu. Tolonglah kami untuk memiliki hati yang lapang, tanpa prasangka atau kebingungan, agar kami dapat menerima setiap kebenaran yang Engkau ungkapkan. Saat ini kami juga ingin berdoa bagi mereka yang sakit dan memiliki masalah. Tuhan, Engkau adalah penyembuh dan penghibur sejati. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka yang menderita dalam tubuh, pikiran, atau jiwa, dan sentuhlah mereka dengan kasih-Mu yang tak bersyarat, dan berikanlah pemulihan, kekuatan, dan penghiburan. Kami juga memohon kepada-Mu ya Bapa, agar Engkau memberikan hikmat dan kekuatan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah dalam hidup ini. Tolonglah mereka untuk menemukan jalan keluar, dan berikanlah solusi yang terbaik. Berikanlah rasa damai yang melimpah kepada mereka, dan kuatkanlah iman mereka agar mereka tidak goyah dalam menghadapi cobaan. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu yang tak terhingga, dan kami percaya Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa berhubungan baik dengan orang lain? Atau justru saudara adalah salah satu dari jenis orang seperti itu? Pagi ini kita akan belajar hal-hal apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berhubungan baik dengan orang lain. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki kesadaran diri. Amsal 27 ayat 19 berkata, "Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu." Banyak orang berpikir bahwa suatu hubungan yang bermasalah pastilah disebabkan karena orang lain yang bermasalah. Akan tetapi, sangat sedikit orang yang memeriksa ke dalam dirinya sendiri mengenai kemungkinan dirinya lah yang menyebabkan hubungan itu menjadi bermasalah. Apabila lebih banyak orang memiliki kesadaran diri sendiri, yaitu suatu pemeriksaan yang jujur terhadap diri sendiri dan pendapat yang jujur tentang andilnya dalam suatu masalah hubungan, maka akan terdapat lebih banyak hubungan yang bisa diselamatkan dari kehancuran. Keegoisan dan kesombongan adalah dua hal yang bisa menghalangi seseorang memiliki kesadaran diri yang jujur, karena keegoisan dan kesombongan akan membutakan seseorang dari pemeriksaan yang jujur terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, kerendahan hati adalah dasar bagi seseorang untuk dapat memiliki kesadaran diri. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah memiliki citra diri. Galatia 3 ayat 26, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus." Orang yang memiliki citra diri yang sehat akan bisa berhubungan baik dengan orang lain, karena ia mengerti identitas dirinya dan ia menghidupi identitas itu. Sebaliknya,
orang yang tidak memiliki citra diri adalah orang yang tidak bisa berhubungan baik dengan orang lain, karena ia selalu berpikir negatif, memandang rendah dirinya sendiri, dan menyalahkan dirinya sendiri. Apa yang ia lakukan terhadap dirinya sendiri akan ia lakukan terhadap orang lain yang berhubungan dengannya, sehingga akan menimbulkan banyak masalah. Citra diri yang sehat bukanlah disebabkan oleh tindakan atau masa lalu yang sempurna, tetapi lebih cenderung kepada menerima diri sendiri secara jujur bahwa Kristus telah mati bagi kita agar kita dapat menjadi anak-anak Allah, dan dosa-dosa masa lalu kita telah dihapuskan agar kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri. Matius 7 ayat 5, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Seperti yang sudah disebutkan pada awal renungan ini, banyak orang menunjuk orang lain sebagai penyebab dalam hubungan yang bermasalah. Dengan demikian, diharapkan bahwa orang yang menjadi penyebab masalah itu bisa berubah sehingga memperbaiki hubungan yang bermasalah. Namun sesungguhnya kita tidak bisa mengubah orang lain, dan apabila kita memandang ke dalam diri sendiri dengan jujur serta pikiran yang jernih, maka kita bisa menemukan bahwa kita pun memiliki andil dalam hubungan yang bermasalah itu. Adalah jauh lebih mudah untuk memperbaiki diri sendiri sehingga orang lain melihat kita dan juga ikut berubah, daripada kita berusaha mengubah orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melakukan ketiga hal ini secara konsisten, yaitu memiliki kesadaran diri, memiliki citra diri, dan memperbaiki diri, maka kita akan bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang lain. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga memberkati dan membangkitkan iman kita untuk terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berikanlah kami pemahaman yang dalam tentang kehendak-Mu, dan berilah kami kekuatan untuk melakukan apa yang telah kami dengarkan. Berkatilah kami agar hidup kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu, dan pakailah firman-Mu untuk membentuk karakter dan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini. Berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan dalam setiap tindakan kami. Jagailah kami dari godaan dan kejahatan. Lindungilah dan berkatilah setiap langkah dan usaha kami. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk menjalani hari ini dengan penuh pengharapan dan iman. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Ya Bapa, kami juga memohon kepadamu untuk memberkati bangsa Indonesia. Urapilah pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat dan keberanian. Berikanlah mereka petunjuk dan keputusan yang bijaksana untuk kebaikan rakyat. Selamatkanlah bangsa kami dari segala bencana dan ancaman yang menghampiri, dan berkatilah kami dengan persatuan, kesatuan, dan keadilan di negeri kami. Kami berdoa agar bangsa Indonesia menjadi terang bagi bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.